Sekarang kita ke materi lagi. Jadi satu kita bahas ya satu-satu ya. Jadi ada 3 pembayaran. Pembayaran di depan, pembayaran parsial atau bertahap, dan yang terakhir LC. 3-tiganya udah saya jalanin, tapi belakangan ini saya lebih banyak pembayaran 100% di depan. Nah, nomor 1 syaratnya pastikan barang sudah ready. Jadi kita harus punya supplier. Jadi di sini sekali lagi saya sampaikan, supplier, pedagang, dan eksportir. Jadi tugas supplier adalah ngumpulin barang dan tawarkan ke pedagang dan eksportir. Jadi eksportir jangan nyiapin barang. Dia beli barang dari supplier. Nah, untuk mendapatkan nomor 1 ini, pastikan barangnya sudah ready stock. Kalau kita udah dapat uang, pastikan shipment-nya tuh 1 minggu setelah uang diterima. Supaya kita benar-benar serius dan dia repeat order atau next order. Nah, nomor 3, sistem pembayaran ini cocoknya untuk mereka yang punya supplier dan ready stock. Jadi kalau teman-teman stoknya belum cukup sesuai dengan kontrak, jangan minta 100%. Karena dia akan marah, nanti dia nggak ada next order. Jadi pengalaman saya mengatakan bahwa minta pembayaran 100% di depan itu sesuatu yang dimungkinkan. Pak, ada, bisa terjadi. Ya, tinggal kita meyakinkan pembeli di luar negeri atau pembeli di dalam negeri untuk mengatakan bahwa stoknya udah ready, tinggal mana pembayarannya, itulah nomor 3. Ya, jangan bohong, ingat, karena kita akan kehilangan kredibilitas atau kurang percaya dari mereka. Jadi pastikan barangnya ready, baru kita tawarkan, kita minta 100%. Dan saya sudah jalankan itu. Nah, nomor 4 ini penting. Pastikan barangnya harus baik, benar, katakan sejujurnya ya. Jadi kalau barangnya basah, bilang basah. Kalau barangnya sebagian jelek, katakan kotor. Jadi jangan diumpet-umpetin, karena pada akhirnya nanti pembeli akan kecewa dan there is no next order. Ya, saya dagang dengan pembeli saya itu selalu next order. Karena saya paling senang ngomongin sejujurnya, kecuali harga. Itu jangan ya. Don't tell your price. Ya, yang kalian sampaikan, sampaikan kualitinya ya. Kalau price mah jangan, Pak, harga saya segini dari sono, tolong lo naikin. Oh, jangan begitu cara dagang. Nggak begitu ya. Kita harus stop. Kita punya barang, kita sedikit harus bisa mempermainkan suasana dan situasi. Ya. Jadi nomor 4 ini penting. Jadi ini udah saya alami. Makanya order saya repeat order terus. Jadi pastikan sistem pembayaran ini ada dan terjadi dan sudah saya jalankan. Jadi makanya saya bagi-bagikan pengalaman ini supaya rekan-rekan teman-teman lakukan yang sama. Jadi pastikan barangnya ready ya. Kalian baru minta duit. Jangan pernah minta uang kalau barangnya belum ready. Bahaya. Dia nggak akan kasih lagi order. Makanya saya sabar aja. Seperti polyester. Papa Allah, nih barang polyesternya udah ready nih. Kapan mau diambil? Saya langsung telepon India. Mister Dinesh. Pembeli saya begitu. Ya. Tapi kalau dibilang Mister J dari Korea, Pala, where is the next shipment? Saya bilang, the stock not yet ready, sir. Belum siap barangnya. Ya, jadi kalian harus katakan apa adanya. Ya, ini pembayaran 100% terjadi dan sudah saya lakukan bukan sekali, 2 kali, berkali-kali. Ya, berkali-kali. Ya, jadi inilah trader internasional. Sekarang nomor 2. Pembayaran sebagian atau partial payment. Nah, pembayaran ini dimungkinkan kalau barangnya baru selesai 2 atau 3 bulan. Nah, ini baru kita minta 50% di depan waktu tanda tangan kontrak. Terus 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi kita minta 50%. 1 minggu sebelum delivery. Ingat ya, 50% di awal,
50% lagi 1 minggu sebelum dikapalkan. Jangan 50% setelah dikapalkan, itu masalah nanti. Karena pembayarannya ini partial payment, nah untuk memproteksi diri kita kepada pembeli, kapal yang kita pakai harus kita yang pesen. Jangan dari luar negeri yang istilahnya disebut dengan appointed shipping company. Jangan. Karena ini pembayarannya setengah-setengah. Tapi kalau pembayarannya 100% boleh. Setelah Anda terima, Anda diminta appointed shipping, itu boleh. Appointed shipping itu artinya kapal dipesan oleh pembeli kita di luar negeri. Ya. Nah, tapi kalau pembayaran 50, kalau bisa semuanya kita yang kelola, kita yang atur supaya kita makin terampil ya. Makin terampil. Jadi pembayaran ini bisa kita lakukan kalau kita butuh uang dan delivery-nya sekitar 2 atau 3 bulan. Ya. Jadi tapi jangan terlalu lama ya, umpamanya 6 bulan kelamaan. 6 bulan, 2 bulan itu maksimum ya. 2 bulan maksimum. Jadi kalau kita umpamanya mau dagang kopi, biji kopi umpamanya, ya udah kita tanya dulu Pak Manat, ada supplier kita di sini. Pak Manat bagaimana? Oh, saya baru ada 10 ton. 10 tonnya kapan? Bulan depan Pak baru ada. Itu boleh. Itu boleh. Jalankan dengan sistem pembayaran partial payment begini. Ya. Nah, partial payment begini kadang-kadang juga diminta oleh pembeli-pembeli Dubai ketika saya mau jualan sabun. Wah, dia bilang, Pak Pala saya maunya 10% dulu, sisanya nanti kalau udah kapal berangkat. Wah, itulah. Itu makin lama nanti kita pelajari sistem pembayaran kalau kita deal dengan trader-trader internasional ya, seperti dari Dubai, ya dari Hong Kong, dari Korea. Saya udah ngalami kayak gitu. Kadang-kadang saya karena nggak ada modal, saya selalu bilang 100%. Kadang-kadang dia, ya udahlah nyerah juga. Nyerah juga. Ya, karena dia butuh barang, saya butuh pembayaran gitu supaya saya beli barang ini ke distributor gitu loh. Nah, gitu ya. Tapi memang sangat tough ya. Saya punya teman di Malaysia, dia trader. Waduh, itu lebih tough lagi. Apa itu? Dia ditahan pembayaran oleh pembelinya di New York. Waduh, itu benar-benar barang udah sampai. Waduh, dia juga, tapi dia tenang aja. Pokoknya you kalau tidak ambil nih barang, you tidak bayar, saya akan tarik balik barang ini. Padahal tuh kontainer udah sampai di New York. Waduh, pembayarannya hanya 10%. Waduh, itu udah tingkat tinggi tuh. Emang duitnya juga si Mr. Cha itu banyak, dia punya chain-nya banyak. Sampai saya tanya, yuk tahan ya, yuk darahnya ya, nggak bergejolak, saya bilang begitu. 10% karena nilai satu kontainer tuh bisa 80.000 US. Dia baru terima cuma 8.000, sisanya kan masih banyak. Wah, tahan posisi. Anda akan menuju ke sono. Kita belajar dulu yang pasti-pastilah dari sini ya. Jadi kalau barangnya 2 bulan, jalanin begini. Ya, nomor 3 sekarang. Pembayaran by LC. Nah, ini dia. Pembayaran by LC ini ada kursusnya. Tapi Anda boleh juga sih Anda kursus untuk mempelajari LC. Tapi dalam prakteknya saya jarang udah terima LC. Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya saya terima LC. Tahu nggak dari mana? Enggak 15 tahun. Sorry, saya ingat. Saya pernah deal dengan Bangladesh, syarat untuk dagang dengan Bangladesh itu pakai LC. Tapi ingat, saya minta 100% sama dia. Jadi dikasih dari Dubai. Waduh, tuh Bangladesh hebat juga tuh, duitnya di mana-mana. Ya, jadi saya minta 100% dan saya juga dikasih LC karena wajib kalau ke negara dia harus pakai LC. Jadi 2 kali pembayaran. Benar-benar tuh. Jadi uangnya harus dikembalikan ke Dubai. Karena kan saya udah terima 100% dari Dubai, saya juga terima LC. Jadi seakan-akan bagi pemerintah Bangladesh, transaksi saya pakai LC. Begitu saya terima, ini bukan uang saya, ini kan double payment. Ya, jadi LC yang kita pakai itu LC at site dan harus irrevocable LC. At site artinya LC yang tidak bisa dibatalkan. Nah, LC ini diterbitkan oleh bank pembuka di luar negeri
dan kita sebagai penerimanya adalah disebut dengan beneficiary. Nah, bank pembuka dia akan kirim LC-nya ke kita. Kalau kita korespondennya langsung, tapi kalau korespondennya bank lain biasanya dilewatkan dulu, nanti bank itu kirim ke kita lewat surat, ya. Jadi bank itu ada korespondennya. Contoh, umpamanya Bank A, umpamanya penerbitnya Bangladesh buka LC. Mungkin dia punya korespondennya satu bank di sini. Nah, dia nggak langsung dengan bank kita. Nah, itulah dibutuhkan bank koresponden, ya. Jadi pengetahuan bank itu makin lama kita akan kuasai. Kenapa? Karena kita akan sering ke bank dan kita akan tanya-tanya ke bank, ya. Tapi kurang lebih begitulah. LC itu nggak susah ya. Kalau ada yang punya LC bisa disampaikan, kita diskusikan LC-nya. Jadi LC itu berisi adalah dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Nah, dokumen itu ketika dikapalkan kita harus siapkan. Setelah lengkap dokumen itu kita bawa ke bank kita di mana LC diterima di situ. Nah, nanti sama bank diperiksa sesuai dengan LC, nomor LC, tanggal kadaluarsa LC, kapal, dan lain sebagainya. Ya, jadi LC itu untuk, kalau saya sih rasakan untuk kuantiti gede ya, umpamanya Anda jualan umpamanya 200.000 US, nah itu mungkin pakai LC. Atau kalau 50.000, 60.000, 70.000 US masih TT in advance. Tapi kalau 200.000, 300.000 pakai LC, ya. Jadi LC ini tetap kita harus pelajari ya, step by step. Nanti kita akan pelajari lebih detail lagi. Tapi kalau umpamanya amount-nya 20.000, janganlah pakai LC. Kasihan, karena kita harus siapin dokumennya sesuai dengan LC, ya. Lebih baik kita minta pembayaran 100% di depan. Meyakinkannya foto-foto barang itu. Kasih ke luar negeri. Ini loh barangnya. Where is the payment? Payment. Gitu ya. Oke, next. Oke, jadi sekali lagi saya sampaikan ini yang paling dasar ya. Ada eksportir, ada pedagang, ada supplier. Nah, 3 inilah kita kerjasama. Supplier itu SMA, supplier itu nyiapin stok. Nah, kalau pedagang itu mahasiswa, pedagang itu jualan barang dari kota ke kota tapi di Indonesia. Sedangkan eksportir dia beli barang dari supplier, terus dia cari pembeli di luar negeri. Nah, itu dia ya. Jadi tentukan posisi kita. Kalau kita mau jadi eksportir, berarti kita harus cari barang dari supplier. Ya, kalau kita mau jadi pedagang, berarti kita harus cari barang dari supplier. Tugas eksportir, cari barang dari supplier, cari pembeli di luar negeri. Nah, itulah tugasnya. Dan bagaimana cara pembayarannya itulah. Nah, tujuan dari pelatihan ini adalah mencetak eksportir sebanyak-banyaknya mencetak pedagang. Ya, oke. Nah, ini penting. Kalau saya sebagai pedagang, saya menyarankan buat teman-teman, terimalah pembayaran 100% di depan. Itu saran saya. Ya, saran saya terimalah pembayaran 100% di depan. Tapi kita harus beraura positif ya. Mungkin auranya harus positif. Supaya luar negeri juga percaya gitu loh. Kita gunakan WhatsApp, telepon, ya supaya dia yakin mau bayar dan yakin, apalagi pandemi ini kan orang nggak bisa kemana-mana. Ya, jadi bisa. Saya udah berapa kali ya pandemi dapat order yang baru 100%. Saya bilang kenapa 100%? Karena barangnya ready. Ya, oke, next. Ingat ya, syarat untuk mendapatkan pembayaran 100%, ready stock barangnya. Jangan sekali-kali minta uang kalau barangnya belum ready stock. Nanti dia nggak mau order lagi. Oke, next. Nah, ini saya mau menjelaskan hubungan antara ketiga ini ya. Jadi ingat ya, kita minta pembayaran tunai 100%. Supplier juga jangan diutangin, kasihan ya, 100% juga kita kasih. Pedagang juga sama, ya.
minta. Karena sekarang dagang itu ya 100%. Ya, Anda beli ke B2C juga 100% di depan. Ya, jadi kalau kita udah dapat pembayaran, kita bayar ke supplier. Saya juga gitu. Saya dapat umpamanya 60.000 US, saya kasih supplier saya. Aman, berarti tinggal dia telepon saya. Pahala, kapan kontainer dikirim? Oh, tunggu Pak Haji, kapalnya schedule-nya belum ada. Oh ya udah, saya tunggu ya. Ya, jadi itu ya. Oke, next. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, ada 3 jenis pembayaran. Itu udah kita bahas. Pembayaran partial payment, pembayaran 100% di depan, dan pembayaran BLC. Ya, jangan lagi, kalau bisa nih saran saya ya, jangan lagi pakai metode di luar ini deh. Kasihan teman-teman. Ya, ini saya sampaikan dari pengalaman saya berdagang. Ya, beginilah. Ya, jadi LC bisa terjadi ketika saya mau dagang ke Bangladesh, karena syarat ke sana harus pakai LC. Ya udah. Karena saya butuh order ini, ya saya jalani. Tapi saya minta pembayaran 100% dan LCG double payment. Kebetulan si Bangladesh baik lagi sama saya. Baik tuh si Bangladesh tuh, benar-benar luar biasa. Oke, next. Pembayaran tunai itu bisa dimungkinkan. Teman-teman jangan khawatir bisa dimungkinkan. Tapi ingat ya, jangan melakukan hal yang buruk. Dengan tidak mengirim barang atau itu akan menyetop hubungan dengan pembeli. Ingat ya, cari pembeli itu kalau menurut saya ya susah juga, tapi lebih susah lagi mempertahankan hubungan. Ya, karena sifat karakter kita yang negatif. Ya, jadi saya ulang lagi, mencari customer itu saya katakan enggak ya susah juga, tapi enggak susah amat, enggak susah. Tapi begitu kita dapat, kita harus pertahankan dengan baik, ya. Jadi attitude kita juga harus baik, ya. Oke, next. Jadi pembayaran dalam bisnis itu penting, ya. Kita juga mendukung supplier kita supaya dia juga dapat pembayarannya juga bagus dari kita. Jangan kita kasihnya step by step, ya, kasihan supplier. Dia kan bukan orang-orang yang ini. Memang supplier saya hebat, ya. Tapi janganlah, kalau kita dapat 100%, kita langsung bayar 100%. Jadi tuntas, jadi tinggal delivery-nya kapan. Ya. Jadi pembayaran ini berhubungan dengan kualitas barang. Jadi kualitas berhubungan dengan katakan sejujurnya. Ya, saya sering kok kirim barang yang kurang bagus, tapi saya bilang dari awal. Tapi biasanya ada hubungannya dengan harga nanti. Pahala, karena kamu punya barang basah ya, harganya begini dong. Oke, Sir, tapi jangan segitu dong. Nego kita. Tapi kita enak, bisa tidur. Ya, oke. Nah, ini penting ya. Bagi kita selalu minta 100% di depan. Syaratnya ready stock. Jadi katakan ke supplier, Pak, mana barangnya udah ready belum? Kalau udah ready, baru saya minta pembayaran ke luar negeri. Ya, jadi penting itu. Ya, oke, next. Nah, ini pembayaran ini jangan terlalu ya oleh pembeli ya. Tadinya kita 100% dirubah jadi 50%, jangan. Ya, karena saya juga kalau belanja barang itu minta 100%. Ya, kadang-kadang orang Indonesia kan saya senang juga sih ramah. Tapi kadang-kadang berubah gitu loh, jangan ya. Kalau 100%. Saya dagang dengan India 100%. Udah bertahun-tahun tetap 100%. Memang dia pahala, kita kan udah kenal lama. Saya minta pembayaran, Mister, bukan masalah itu, lama atau tidak lama. Saya butuh duitnya untuk beli barang. Saya bilang gitu, buat beli barang. Karena nggak ada pembayaran, saya mau bayar bagaimana? Nah, gitu ya. Jadi jangan mudah berubah-ubah. Ya, next, ini yang terakhir kali ya. Ini yang terakhir nih teman-teman. Nah, teman-teman, saya selalu mengusulkan pembayaran 100%. Beri kesan yang baik dan percaya supaya luar negeri percaya sama kita. Ya. Jadi kalau kita ber-WA, fotonya diliatin dong. Makanya saya lihat nih di acara kita juga kalau yang bertanya foto videonya diliatin supaya membiasakan diri. Ya. Teman-teman, biasakan
kita bekerja dengan baik supaya positif, aura kita positif. Aura itu nggak kelihatan, itu ibarat oksigen, nggak kelihatan, tapi pengaruhnya ada. Ya, oke, saya persilahkan sama Rian untuk mengatur tanya jawab. Silakan. Ya, silakan apabila ada yang ingin bertanya. Melihat materi ekspor itu bukan di pala kita, tapi lihatnya di eksporkita.id. Sebentar sama si Rian nanti di share, ya. Jadi kalau pahala kita itu e-commerce itu adalah kendaraannya untuk ketemu dengan banyak orang, ya. Jadi kendaraan itu penting, ya. Keterampilan itu yang pertama. Pelatihan ini meningkatkan keterampilan kita, tapi itu nggak cukup. Kita perlu kendaraan untuk mempercepat kita dalam melakukan transaksi perdagangan. Jadi dalam negeri ekspor kita butuh kendaraan. Salah satu kendaraannya adalah e-commerce. Banyak lagi kendaraan lain. Oke, halo, selamat sore Pak. Sore. Ya, salam kenal. Saya Vela, baru gabung nih di Pahala. Oh ya. Iya. Vela di Jakarta atau di luar Jakarta? Di Jakarta Pak. Oke, mantap. Berarti eksportir nih. Suaranya suara eksportir. Aduh, Pak, gini sebenarnya aku baru banget join sih di dunia eksportir, baru akhir bulan kemarin malahan, baru berapa hari gitu. Ya. Terus pasti kan belum punya buyer ya. Nah, boleh nggak sih nanya tentang supplier, kan di luar materi nih. Gimana sih cara dapet supplier biar supplier tuh mau gitu kerja sama kita? Karena kan biasanya kalau pabrik gede kan udah punya ekosistem sendiri ya. Kayak nggak butuh orang luar gitu loh. Gimana cara yakininnya tuh khusus gitu Pak? Karena begini Vela. Apa tuh Pak? Karena nggak banyak pedagang di Indonesia. Akibatnya mereka agak kaku menerima trader-trader dari kita. Tapi kalau Anda tinggal di Hong Kong, di Cina, wah udah biasa itu trader main. Gitu. Makanya pelatihan ini mencetak banyak pedagang, banyak eksportir. Ayo Vela, jadi pedagang, jadi eksportir. Ya kalau kamu ketemu factory agak susah, jangan marah ya. Ya sabarlah. Orang sukses kan biasanya kan harus bertahap-tahap, bener gak? Iya benar. Ya, jadi kamu cari aja dulu supplier yang lain yang bisa. Lagi pula di e-commerce kita kan banyak. Coba lihat e-commerce kita deh. Nih, saya kasih share ya. E-commerce kita. Supaya kamu lihat. Nah, lihat nih barang-barangnya banyak juga tuh. Barangnya ada coconut fiber. Ini aja kamu hubungin. Jadikan mereka supplier kamu. Ada yang mau jual potato, avocado, banyak di sini. Kamu lihat-lihat aja di sini. Ini e-commerce kita mau kita upgrade ya jadi versi 3 supaya lebih bagus lagi. Ya, jadi kalau factory agak berat jangan, ya nggak apa-apa. Saya tuh gini loh, cara saya gini ya. Saya itu tidak kecewa kalau factory menolak saya. Kan masih ada waktu. Bulan depan coba lagi gitu. Seperti kamu ngedeketin orang gimana sih? Mungkin bulan ini nggak bisa, bulan depan. Bulan depan gitu caranya. Ya. Oke Pak. Makasih ya masukannya. Ya, jadi Vela, kamu bawa orang Jakarta yang lain lagi ya supaya banyak jadi pedagang. Karena kita kurang banyak jadi pedagang, jadi kurang banyak diserbu. Kalau di Hong Kong, di Korea banyak, semuanya tuh trader di lapangan, pabriknya mah banyak juga. Tapi dia nggak perlu cari market, semuanya trader yang menjualnya. Kira-kira gitu. Jadi Vela, kamu bawa banyak orang ikut pelatihan kita ya Vela ya. Oke Pak. Oke. Thank you. Apalagi Rio sama Salman. Ini masih terkait kalau kita ketemu supplier yang pertama kita bicaranya gimana Pak? Sama seperti kamu deketin, umpamanya kamu cowok mau deketin cewek kemana? Nggak mungkin dong. Kamu rumahnya di mana ya? Mungkin lah. Kamu tanya ini produknya apa Pak? Boleh nggak saya ikutan dagang gitu. Jadi seperti ini kan hidup. Jadi tanya aja lah, Pak saya belum pengalaman jual barang Bapak, tapi boleh nggak? Sepanjang yang saya tahu biasanya sih boleh, karena kan terbantu. Ada pabrik, kita terbantu, ada pabrik topi, datang kita, Pak boleh nggak saya ikut memasarkan topinya Bapak? Oh boleh. Boleh nggak saya foto-foto? Boleh.
Jangan, Pak, saya mau foto, sebenarnya handphonenya saya nggak punya, saya pinjam dong handphone Bapak. Itu nggak bisa. Jadi mohon diimprovisasi ya. Oke tuh Salman Najib tuh senyum-senyum aja tuh, tanya coba dia mau ngapain. Silakan Pak Salman. Halo, salam kenal Pak. Saya Salman dari Papua, Jayapura Oh, Kota. Papuanya di mana Pak? Saya di Kota Raja Pak. Seumpamanya kita pembayaran TITI 100% di muka. Itu yang TITI 100% itu apakah pembayaran FOB atau CIF-nya Pak yang kita minta? CNF-nya, CFR-nya langsung. Biasakan kita kalau jual barang, kalau keluar negeri, CNF langsung keluar negeri. Supaya kita terampil. Di awal-awal ini kita harus terampil ya. Jadi kita kasih harga CNF. Langsung, umpamanya kamu mau jual barang ke Hong Kong. Jadi harga itu sampai Hong Kong. Oh, langsung diminta seluruhnya ya Pak ya? Ya, jadi kita kasih harga CNF sampai Hong Kong. Selalu gitu saya. Jadi bisa mengurus untuk dokumen dan perkapalannya. Ya itu bagian dari perdagangan kita. Ngurus perkapalan tuh biasa tuh. Awalnya aja bertanya-tanya, kalau 2-3 kali udah. Atau tanya ke saya bagaimana cara ngurus perkapalan, gampang kok Salman. Makanya ada acara ini. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya Pak. Jangan lupa setiap Jumat kita ada acara ini gratis. Bawa banyak orang dari Jayapura ya. Siap, Terus, siap. supaya banyak pedagang dari Jayapura. Dari Sentani, Habibura, dari ada gereja HKBP itu di atas sana, daerah apa itu namanya itu? Ya, Wamena. Wamena kopi Pak. Ya. Kalau di sini Pinang Pak, Pinang kayu dengan kopi komoditasnya. Oh itu bisa diekspor semuanya tuh. Pokoknya kamu ikutin terus ya Salman. Cuma kendalanya Pak, kita yang jauh di timur di sini kadang logistiknya Pak yang susah Pak. Karena harus nggak ada yang direct Pak. Gini. Via Makassar, Surabaya. Acara kita ini kita bikin untuk membantu semua pihak. Kamu bangun terus keterampilan ini, nanti dibukakan semuanya deh wawasan kamu. Siap, ya, siap. Jadi jangan lupa minggu depan ikut lagi ya. Jangan sekali aja. Minggu depan ikut lagi, bawa banyak orang-orang Jayapura ya. Siap, insyaallah. Jangan lupa supaya banyak pedagang. Ya, oke. Siap. Terima Jangan kasih. lupa masuk grup 06 kamu ya. Grup 06 kamu lihat di chatting di sini, tinggal klik kamu masuk ke situ. Oke, nanti saya chat juga WA saya, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, silakan untuk Pak Rio, Pak Zain atau Pak Yudarmanto. Ya, selamat sore Pak Pahala. Selamat sore Pak Rio, apa kabar? Posisi di mana Pak? Jakarta atau non Jakarta? Di Semarang Pak, Semarang. Pernah ini kok sudah beberapa kali ikut ini webinar Pahala kita nih Pak. Oh udah pernah ya, Wang? Ya, bagaimana Pak? Ada hasilnya nggak Pak? Iya nih baru tadinya saya ganti produk kan, tadinya gula kelapa nih, saya udah display, cuma ini ganti Pak, produknya jadi rempah. Jadi jadi rempah. Nah terus masih kirim penawaran nih Pak. Ada berapa sih yang udah respon ya? Baru respon doang Pak, belum. Biasa Pak. Pokoknya Pak, Bapak setahun ini benar-benar harus rajin seperti saya dulu. Kirim terus penawaran Pak. Tawarkan, cari barang seperti yang saya sampaikan di dalam tahapan ekspor, cari barang, kirim penawaran. Jangan satu barang ya Pak ya, 2 barang, 3 barang, 4 barang, kirim terus tiap hari. Kalau saya sih menyarankan 100 email per hari. Ya, supaya dapat order. Ya, kalau Bapak bayarnya mau, kalau Bapak mau dagangin pakan ternak saya juga boleh Pak. Nanti Bapak udah masuk grup 06 belum? Saya 04 Pak. Oh 04, ya udah. Bapak kalau mau pakan ternak saya kasih nanti. Supaya Bapak berdagang. Ya Pak Rio ya. Jadi ya saya produknya rempah ini kan banyak Pak. Macam-macam, kemiri, kunyit, jahe. Terus ada daun kelor juga. Macam-macam Pak, itu kan suppliernya kan dia ngumpulin, spesial kan pengumpul kan, dia ngumpulin berbagai macam rempah itu dari seluruh Indonesia gitu kan.
Cuma ya mungkin baru, kan saya ganti produk ini baru Pak, jadi baru kirim penawarannya ini baru kira sebulan, beberapa minggu yang lalu lah. Ya, Pak, begini Pak, pastikan Bapak cari supplier yang bonafit Pak ya. Bonafit itu nggak harus 1 kontainer, 1 ton, tapi bonafit. Ya, banyak tapi kecil-kecil juga merepotkan kita. Bapak cari supplier rempah yang agak bonafit, yang bisa 2 ton 1 bulan, 3 ton 1 bulan, 4 ton 1 bulan. Iya Pak, jadi supaya saya bisa untuk 1 bulan bisa 1 kontainer Pak. Kira-kira 10 ton ke atas bisa. Bisa, bagus. Kalau Bapak udah dapat 10 ton 1 bulan, Bapak langsung kirim penawaran, perkenalan, dalam negeri dan ekspor. Lakukan itu Pak. Bapak lakukan dengan setia, dengan rajin, tekun, pasti dapat order Pak. Karena saya udah jalanin itu. Ya, sama yang saya tanyakan ini Pak, di daerah saya kan ada nih yang menawarkan nilon waste Pak. Boleh, Bapak kirim aja penawaran. Bapak sampaikan di grup 04, kalau ada nilon waste, sampaikan ke saya, karena bidang saya itu, pasti saya akan evaluasi. Boleh sharing Pak, ini produk knowledge-nya Pak. Saya kurang paham. Boleh, itu, Pak. Bapak nanti sampaikan aja di 04, nanti saya akan jawab. Tenang aja Pak, itu tahapannya begitu. Bapak sampaikan, Bapak punya nilon waste, nanti saya akan minta Bapak kirim penawarannya by email. Oke? Ya, dari sertifikat itu ada banyak nggak Pak? Apaan Pak? Sertifikat. Biasanya kan kalau itu barang-barang itu kan ada sertifikat yang harus dipenuhi ya. Itu kalau nilon waste itu ada perlu persyaratan tertentu nggak? Nggak ada, tapi pastikan itu barangnya benar-benar nilon. Kalau luar negeri Pak nggak terlalu lihat sertifikat Pak, yang dilihat barangnya benar nggak sesuai yang kita ucapkan. Tapi kalau untuk rempah itu kan biasanya dia minta ini Pak. Kemarin aja dari Dubai itu minta COA ya untuk kunyit. Ya, COA gampang. Syarat untuk COA kan PEB dan BL. Berarti harus dikapalkan dulu. Baru bisa keluar COA-nya. Ya, jadinya ini Pak. Jadi dia minta metode yang pengen sesuai dengan dia kan. Kami kan adanya COA metode SNI. Ya, jadi gini Pak, COA itu Bapak bisa dapatkan setelah barang itu dikapalkan. Jadi nggak bisa dikasih sekarang. Paling kita kasih contoh COA yang sebelumnya. Bapak ambil aja dari Google Pak, COA barang apa yang diminta. Pasti banyak tuh contoh-contoh. Kalau Bapak pengen tahu COA juga dari saya, bisa saya kasih. Tapi COA saya tuh nilon Pak, polyester. Ya? Iya, oke Pak. Pak, kalau ada pertanyaan sampaikan Pak di grup ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi nih? Oke Pak. Ya, cukup Pak, ini dari saya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Selamat sore. Ya, silakan. Yudarmanto tuh, kayaknya. Selamat sore Pak Bahlil. Oh ya Pak Jain, gimana Pak Jain? Ya Pak Bahlil, terima kasih waktunya. Selamat sore. Halo. Iya Pak, silakan. Gini Pak, kemarin Mas komunikasi dengan buyer ya Pak ya dari Filipina. Kita kemarin mau kirim tepung jagung begitu. Lalu di sana itu ternyata buyernya itu tidak punya impor lisensinya. Dia belum punya izin impornya di negara tersebut. Nah dia itu minta ke saya untuk membantu untuk carikan importer yang di sana yang sudah punya untuk clearance-nya ngurusi itu semuanya. Dia tuh minta bantuan dari kita gitu loh Pak. Nah udah dari sejak kemarin itu saya cuma tanya forwarder itu nggak dikasih gitu loh Pak untuk anunya agen katanya bisa bantu di sana gitu. Nah apakah itu bisa Pak kita carikan dari sini gitu? Apakah bisa untuk agen importir di sana penerimanya kok begitunya Pak yang di Filipinanya gitu. Bapak ini mau ekspor atau mau impor Pak? Mau ekspor Pak. Mau ekspor tapi kebetulan kan bayarnya tidak punya izin impor gitu loh Pak. Jadi dia tuh nanti yang terima siapa gitu belum tahu. Kalau urusan pembeli itu urusan dia Pak, bukan urusan kita.
kalau you nggak punya import license, you cari di negara you. Bilang gitu Pak. Masa kita urusan Filipina di Indonesia? Enggak. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bapak sampaikan kepada dia, you kalau nggak punya import license, you cari sama tetangga you. Maksudnya teman-teman Kadin di sono lah. Kita mah nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Kalau dari teman-teman apa shipping line apa forwarder nggak bisa ya Pak ya. Kemarin katanya ada yang bisa, tapi kenyataannya sampai sekarang saya juga nggak pernah dikasih info gitu. Jadi itu benar apa bisa apa enggak? Biar Nggak kita bisa. membantu itu Pak, biar cepat realisasi. Pastikan Gitu. pembelinya siap beli, berarti segala syarat persyaratan di negara itu ya tanggung jawab dia. Seperti kita ekspor, segala syarat persyaratan itu tanggung jawab kita di Indonesia. Jadi gini, solusinya Pak, Bapak cari lagi pembeli yang lain. Bapak sampaikan, yuk carilah tetangga-tetangga yuk, atau yuk pergi ke Kadin di sana gitu loh, di Filipina. Orang saya pernah dagang kok dengan Filipina, Pak. Filipina tuh karena bahasa Inggrisnya bagus, jadi mereka itu nggak sukar kok. Dia juga menunjang ekspor sangat bagus, jadi nggak susah tuh Pak Jen. Jadi suruh dia ngurus import license-nya, karena itu urusan mereka, bukan urusan kita. Ya, Pak Jen, paham ya? Ya Pak. Sama satu lagi Pak. Silakan. Itu masalah harga FOB Pak. Sama supplier kan kita dikasih harga FOB kebetulan. Lah dia itu mintanya kan CIF. Ya, Nah, Bapak langsung itu nanti bikin asumsi price kan filenya udah ada. Bapak langsung masukin aja formnya asumsi price supaya harganya jadi CNF. Bapak udah dapat belum? Bapak di grup berapa? OPM ya? Nomor 1 Pak. Nah, Nomor 1 kalau Bapak di grupnya PM, grup 1. nanti saya kasih lagi deh asumsi price. Nggak apa-apa, dia kasih FOB, Bapak tinggal minta freight-nya berapa. Bapak masukin di asumsi price. Pokoknya usahakan kita nawarin harga ke luar negeri itu CNF. Saya pernah kok ekspor ke Filipina, Pak. Itu kalau nggak salah pakai RCL. Kalau nggak salah RCL deh itu. RCL dari sini ke Manila. Enak dagang dengan Manila, Pak, karena dia bahasa Inggrisnya bagus. Saya paling senang dagang ke negara yang bahasa Inggrisnya bagus, seperti Manila, seperti India, nggak ada masalah dengan bahasa. Ya, Pak ya? Ya, maksud saya harganya itu loh Pak, nanti yang membayarkan FOB-nya kan dengan supplier, dan nanti yang flag-nya nanti ke shipping line atau forwarder, dan nanti pembagian nganunya gimana Pak? Pembayarannya itu loh maksudnya, teknisnya. Begini Itu loh nanti Pak, yang berarti jadi kalau pedagang kan Bapak bukan supplier, karena Bapak yang berhubungan di luar negeri, jadi pembayarannya langsung ke rekening Bapak. Nanti setelah dapat duit, Bapak bayar ke supplier. Gitu caranya Pak. Oh gitu. Mas nanti untuk anunya Pak, pemindahan dari FOB ke CNF-nya itu kan nanti kapalnya perpindahannya itu nanti yang bertanggung jawab siapa Pak? Tanggung Yang jawab trackingnya kita kan dari yang pabrik. pedagang. Jadi gini Pak, Bapak kan dapat harga dari supplier FOB, Bapak pergi ke pelayaran, ke RCL, saya mau itu. Terus Bapak bikin harga baru sampai untuk kasih ke negara pembeli, ke customer. Nah, jadi harganya itu harga CNF sampai Manila. Ya. Nah, ya udah nanti Bapak terima pembayaran dari luar negeri, terus Bapak bayar sama supplier sesuai dengan harga FOB dia. Paham ya Pak? Berarti itu tak tambahkan ya Pak ya, harga FOB-nya Betul. itu saya tambahkan flag-nya. Ya. Nggak perlu saya minta asumsi forwarder price. dari trackingnya. Ya, Bapak pokoknya hitung di asumsi price. Nanti saya kasih di PM Pak ya. Oke Pak. Ya. Oke. Tuh Yudarmanto nih terakhir. Terima kasih Pak Bala. Ya, Yudarmanto tuh ada yang mau ditanya. Silakan Pak Yudarmanto, bisa di-unmute. Bismillah. Assalamualaikum Pak Pahala. Waalaikumsalam. Kaib haluka, ana di Kair, alhamdulillah. Alhamdulillah nabi khair. Begini Pak, saya salah satu eksporter pemula juga. Saya dari Papua juga, Papua Barat. Saya di Kota Fakfak. Nah, alhamdulillah saya ada kerjasama sama salah satu pabrik di
Yogyakarta, pabrik ayam, ayam beku di ayam beku. Nah, pertama yang sebagai seorang eksportir pemula kan istilahnya yang pertama, yang salah satu hal yang paling penting dimiliki itu kan mental, Pak, mental. Nah, ketika kita bernegosiasi, misalkan negosiasi harga, katakanlah saya bilang sama pembeli saya, kemarin sempat dapat, beliau bilang kayak gini, Mas lagi, Mister, saya pengen, dia pengennya pembayarannya LC, ya kan? Dia pengen pembayarannya LC dan saya pengen pembayarannya itu 50-50 di awal. Nah, kalau semisal untuk ini kan pembahasannya kan 100% di awal. Gimana sih biar kita itu ngelatih bagaimana supaya mental kita itu enggak mental ketika dia bilang, Mas, ya udah kalau misalnya saudara tidak mau LC ataupun 30% di awal, saya tidak mau bekerja sama dengan Anda seperti itu, Pak. Untuk itu pertanyaan yang pertama, Pak, untuk mengenai mental dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Mental, kamu minum es doger supaya videonya. Jadi gini loh, saya panggil kamu Manto, Yudar atau Darmanto? Yuda, Pak. Oke, Yuda, gini Yuda. Tadi kan saya udah bilang, kamu harus punya supplier. Udah ada belum supplier kamu? Sudah ada, Pak, pabrik. Kedua, pastikan bahwa dia ready stock. Foto-foto, ada videonya, kamu kirim ke pembeli kamu di luar negeri. Terus kedua, kamu bikin asumsi price. Udah dapat belum asumsi price? Kamu udah masuk grup 06 belum? Baru tadi sore pas mau masuk di sini. Kamu masuk dulu. Ayo cepetan masuk. Udah, grup 06-nya udah, 06-nya udah. Oke. Udah gitu, kamu bikin harga, nanti saya kasih di WG 06 ya, cara bikin asumsi price kasih di 06. Udah gitu, Yudar, kamu kasih penawaran ke luar negeri harga sampai negara tujuan, CNF, pembayaran 100% di depan. Kamu foto, videokan stok barangnya. Ini Pak, barangnya udah ready nih. Gitu. Terus kita tunggu feedback dari dia. Dia bilang, oh saya nggak mau. Waduh, Pak, ini barangnya udah ready nih. Itu yang saya lakukan. Saya pernah dulu dagang, nggak mau. Ya udah, waktu itu belum pandemi. Saya suruh datang, dia mau datang. Begitu dilihat stoknya, dia langsung bilang, oke, saya setuju deh 100% di depan. Cuman sekarang nih karena pandemi, kamu harus mengandalkan video dan foto. Bener nggak barangnya ready? Kamu kasih ke sono, kamu banyak video nih, barang kami ini banyak. Gitu. Supaya dia percaya dan mau bayar 100%. Gitu. Paham nggak? Paham banget. Paham banget ya. Oke, kamu tadi dari Papua Barat, apa maksudnya Merauke atau apa nih? Atau dia Fakfak Papua Barat. Oh, Fakfak. Sorong. Tolong minggu depan kita kan pelatihan terus. Tolong bawa orang ya banyak-banyak supaya banyak dari Fakfak jadi eksportir atau pedagang. Oke? Siap, insya Allah. Insya Allah, oke. Pertanyaan kedua terakhir, Pak. Gini, Pak. Kan biasanya itu ada yang namanya SIF yang biasanya dikeluarkan sama federasi dari Brazil untuk ayam beku. Nah, kemarin pas saya tawarkan ke pembeli di Turki, beliau tuh minta SIF, sedangkan SIF itu kan kayak seperti karantina kesehatan kita di sini. Saya sudah menjelaskan ke mereka, tapi mereka tidak mau menerima gitu, Pak. Untuk masalah seperti itu kira-kira jalan keluarnya seperti apa, Pak? Jalan keluarnya kamu cari lagi pembeli yang lain di Turki. Gitu aja jalan keluarnya. Jangan tergantung sama satu pembeli kalau dia agak aneh gitu loh jawabannya. Oh, siap. Ya, saya ini terima kasih, Pak. Kalau dia butuh, dia pasti akan bangunin kamu waktu tidur. Yuda, saya butuh begini. Itu pengalaman saya. Ya. Siap, Pak. Tapi kalau dia hanya mau bertanya aja, udah tinggalin aja, cari lagi pembeli yang lain. Oke, siap, Pak. Ya. Sehat terus, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini udah mau jam 5. Ini waktu terakhir saya. Hah? Ada Agung, nanti aja ya. Kamu tanya di grup aja deh. Ini udah mau jam 5 nih. Ini yang mau saya sampaikan, ini penting. Ya. Untuk menjadi pedagang dan eksportir, ikutin pelatihan ini gratis. Saya kasih gratis, nggak apa-apa. Datang, bawa banyak orang ya.
Yuda bawa banyak orang, DS bawa banyak orang, Santo bawa banyak orang. Free. Saya bagikan pengalaman saya. Senang saya kok bagikan, untuk apa saya simpen-simpen. Ya. Tapi ini pengalaman saya ya, untuk menjadi pedagang kita butuh kendaraan e-commerce. E-commerce itu jadilah member berbayar di e-commerce, itu penting ya. Karena saya lakukan juga dulu 25 tahun yang lalu, saya bayar $300. Nah, kita udah punya e-commerce, kita sendiri yang punya IT-nya Indonesia, produk Indonesia, harganya 500.000. Segera jadi member berbayar di situ. Kalau ada pertanyaan apa bedanya berbayar dan tidak berbayar, itu bisa ditanya ke orang IT saya. Tapi dari saya sebagai eksportir, bedanya cuma satu, serius, itu doang. Saya ini semangat begini, kenapa waktu saya berbayar sama luar negeri bilang, yuk jadi member berbayar di e-commerce. Karena dia bilang ini untuk international trading. Saya langsung semangat, bagaimana caranya, oke saya dapetin aja dananya itu. Dan dalam tempo hampir 6-7 bulan saya deal pertama. Tentu deal pertama saya nggak dapat, bukan 300, saya dapatnya $3.000. Dan repeat order. Nah, saya setiap bulan ekspor, trading. Saya trading dari Korea. Saya pengen teman-teman juga mengikuti jejak saya. Jadilah trader, jadilah pedagang. Nah, untuk mendorong kita supaya tetap tune in di sini, ini masalahnya gini loh ya. Seperti contoh Yuda tadi, cari barang. Sampai deal itu butuh kadang-kadang 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Ya itu kita butuh endurance. Saya karena semangat ya, karena saya senang yang namanya internasional gitu loh. Jadi saya tahu, makanya teman-teman banyak yang nggak bertahan, baru ini kok nggak deal. Udah berapa lama kamu menekuni ini? Baru sebulan. Ya, sebulan mana bisa mendilkan satu barang. Kadang-kadang butuh 6 bulan, 7 bulan, kadang-kadang 1 tahun. Saya pernah dulu ya deal dengan satu customer di Amerika itu hampir 3 tahun ya. Deal. Jadi, Anda tekunin bisnis yang Anda pegang sekarang, dan kita berharap banyak pedagang dan eksportir. Benar ya teman-teman? Kenapa? Saya sebagai eksportir ya, saya bisa lihat kita masih kekurangan eksportir di Indonesia. Taunya dari mana? Ketika saya pergi ke bank saya lihat yang suka ngambil dolar, ya saya lagi. Nggak, jarang saya lihat orang lain ngambil dolar. Ya, kecuali pabrik. Tapi kalau trader seperti saya, jarang. Jadi kita butuh banyak trader. Jadi, sekali lagi, saya minta dengan sangat, segeralah jadi member berbayar di pahalakita.com. Harganya 500.000. Anda tanya ke situ supaya Anda dapat semangat dari diri Anda sendiri karena Anda sudah berbayar. Usahakan dalam 1 tahun Anda harus deal dalam bisnis supaya Anda punya income. Ya, dalam 1 tahun kalau tidak menghasilkan deal, itu berarti ada something wrong dalam diri kita. 1 tahun loh, ingat loh. Bisa dalam negeri, bisa juga internasional. Ya, saya selalu sampaikan dalam negeri kita bisa dagang yang kalau dari saya dalam negerinya itu dagang ini ya, pakan ternak, animal feed. Ya, kalau internasionalnya tergantung di daerah masing-masing. Ya, jadi seperti Yuda, kamu harus pelajari daerah kamu apa produk unggulannya Yuda. Itu tugas kami itu trader. Ya, jangan nanti orang Hong Kong datang ke Biak Yuda, karena benar, ini saya bilang nih, ya, jangan datang orang itu ke sana, karena kita tidak menangani daerah kita. Itulah tujuan dari pelatihan ekspor ini. Suatu hari saya divaksin, samping saya ada orang Korea. Saya bukan anti Korea ya, saya senang makanan Korea kok. Tapi orang Korea ini punya usaha di Indonesia. Saya pikir dalam hati ini kenapa di Indonesianya bukan Indonesia yang nakani ya? Kok jadi Korea gitu loh. Ini sekali lagi saya bukan rasisme ya, saya senang Korea, saya cinta Korea, tapi maksud saya tujuan pelatihan ini supaya banyak pedagang, banyak eksportir bermunculan. Kemana? Di mana? Masalahnya di mana gitu loh. Sekarang kita ada Zoom, pelatihan ini gratis, cuman e-commerce-nya aja yang berbayar. Anda kalau nggak ngerti, tanya.
Tanya hari Jumat atau hari-hari biasa, kita kan udah ada grup kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, bentar lagi 7. Ya, jadi nggak ada alasan untuk mengatakan saya nggak bisa deal bisnis. Deal itu bisa dalam negeri atau bisa ekspor. Ya, kalau dari saya mah semangat aja saya kasih terus. Cuma semangat masing-masing orang itu saya nggak bisa pantau ya. Saya juga sibuk setiap hari ngurusin ekspor saya. Ya, nah cara membangkitkannya jadilah member berbayar. Karena di mana uangmu ada di situ hatimu berada. Ya, kalau free, kalau gratis, sorry to say. Aduh, saya nggak pernah lihat. Saya kan sering saya trader dengan luar negeri ya. Trader-trader internasional itu banyak tuh member internasional tuh e-commerce. Entah di Alibaba, EC Plaza, EC21, nggak ada tuh yang free member, selalu ada member. Ya, jadi kita udah bersyukur punya e-commerce produk lokal namanya pahalakita.com. Jadilah member supaya Anda semangat, Anda seperti buka toko setiap hari. Ya, jadi saya undang Yuda, saya undang Simonung Khalid, Pak Santo, saya undang Jumat datang lagi, acara kita nih gratis. Ya, supaya Anda jadi eksportir. Saya senang makin banyak eksportir, good buat Indonesia. Good. Ya, ya saya juga good. Saya juga kan tiap bulan dapat dolar terus, Yuda. Ya, jadi kalian juga begitu ya. Jadi pelatihan seperti ini kita bisa tingkatkan. Tapi butuh satu lagi kendaraannya, vehicle, tools, e-commerce. Ya, Anda harus dukung Indonesia lah. Indonesia, perusahaan Indonesia ini pahala kita nih produk Indonesia. Jadi Anda harus dukung. Ya, dan bayarnya juga murah, cuma 500.000. Di belakang saya nih orang Indonesia juga, IT Indonesia. Jadi mari kita saling mendukung. Ya, jadi hari Jumat ketemu lagi, segera jadi member berbayar. Terima kasih untuk yang hadir, yang tidak bertanya, tanya di grup masing-masing. Apa pertanyaannya? Supaya kita bantu terus supaya deal cepet ya, dapat dolar ya, $10.000, $1.000, terserah deh. Jadi terima kasih buat yang bertanya, yang tidak bertanya juga saya mengucapkan terima kasih. Ikuti terus pelatihan ini setiap Jumat dan jangan lupa segera jadi member berbayar supaya Anda serius dan sungguh-sungguh. Itu aja pesan dari saya. Bye. Terima kasih.